Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi menjelang siang 26 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1440 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Asy-Syarifah Shalihah ini demi mengkaji kembali kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ismail Ibrahim Muhammad Ismail Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu menjaga kita. Pada pertemuan ini kita masih membahas apa yang disebutkan oleh penulis di dalam muqaddimahnya. Beliau mengatakan, alhamdulillahi ahaqqu man dzukir. Penulis Al-Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani rahimahullah mengatakan, segala puji hanya milik Allah yang paling berhak untuk diingat, wa aula man syukir, dan yang paling utama yang disyukuri, wa alaihi uthni, hanya kepadanya aku memuji, al-wahidus samad, zat yang satu dan seluruh makhluk bergantung padanya, laisa lahu sahibah wala walad,
dia tidak memiliki istri atau anak, jalla 'anil mathil, terlepas dari yang semisal, fala syabiha lahu wala adil, maka tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada yang senilai dengannya. As-Sami' Al-Basir, yang maha mendengar, maha melihat, Al-Alim Al-Khabir, maha mengetahui dan maha memberitahu yang rinci. Al-Mani' Ar-Rafi', yang menahan dan yang maha tinggi. Alin ala arsyih, dialah yang tinggi di atas arasy-Nya. Wa huwa danin bi'ilmihi min khalqihi, dan dialah Allah yang dekat dengan ilmunya dari makhluk-makhluknya. Ahibati hafizakumullah ta'ala, saya ingin mengingatkan setiap Sabtu pekan pertama pagi kita membaca kitab yang namanya Syarhus Sunnah lil Muzani. Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani, salah satu murid terkemuka dari Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan kita mensyarah ataupun kita membaca syarah dari syarah sunnah ini, yaitu dengan rujukan kitab Ta'liqah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Maka kalau saya katakan penulis, berarti itu adalah Al-Imam Al-Muzani. Tapi kalau saya katakan pensyarah, berarti itu adalah Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad di dalam kitab Ta'liqahnya. Jadi kalau Anda tahu ada namanya Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah. Ada namanya kitab tafsir. Kitab tafsirnya penulisnya adalah Imam Ibnu Katsir misalkan. Nah, sama seperti itu. Ada namanya kitab atau matan kitab tauhid misalkan. Penulisnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sedangkan pensyarahnya kitab Fathul Majid atau Taisir Al-Azizil Hamid misalkan. Penulisnya adalah Syekh Abdul Rahman. Seperti itu. Nah, ini sama. Kitab namanya Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani. Syarahnya, kitabnya namanya Ta'liqah yang saya pegang sekarang ini. Ta'liqah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah ta'ala. Nah, kalau saya katakan penulis, berarti itu adalah yang menulis matan syarah sunnah. Kalau saya katakan pensyarah, maka itu berarti adalah Syekh Abdul Razzaq di dalam kitabnya Ta'liqah. Dan saya menuju kepada kitab tersebut. Taib. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, wa huwa danin bi'ilmihi min khalqih. Dan ini adalah kalimat terakhir dari muqaddimah yang dituliskan oleh penulis. Ya. Dan dialah Allah yang dekat dengan ilmunya dari makhluknya. Dia adalah Allah yang dekat
dan dia adalah Allah, wa huwa danin dekat, bi ilmihi dengan ilmunya, min khalqihi dari makhluknya. Ya, itu penulis mengatakan seperti itu. Baik, sekarang kita baca pensyarah mengatakan, fallahu subhanahu jama'a bainal istiwa 'alal 'arsy wa dunuwihi min khalqihi bi ilmihi. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara istiwa di atas 'arsy dengan kedekatannya dari makhluknya dengan ilmunya. Jadi biarpun Allah beristiwa di atas 'arsy, tetapi Allah dekat dengan makhluknya. Tapi kedekatan Allah dengan makhluknya dengan apanya? Dengan ilmunya. Ya, jadi Allah mengumpulkan antara istiwanya Allah di atas 'arsy dan kedekatan Allah dengan makhluknya melalui ilmunya. Wa dzakara lana hadzal amra fi ayatin katsirah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini, pengumpulan antara istiwa dengan kedekatan dengan makhluknya dengan ilmunya, dalam ayat yang sangat banyak. Bal innal ayat as-sab' allati dzakara Allah 'azza wa jalla istiwa'ahu 'alal 'arsy a'qabaha fil ghalibi bi dzikril 'ilm. Bahkan ayat-ayat yang 7 yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang istiwanya Allah di atas 'arsy di dalam Al-Qur'an, Allah senantiasa akhiri ayat tersebut dengan penyebutan ilmu, bi'ilmihi, dengan penyebutan ilmu. Kaqaulihi ta'ala. Jadi kita tahu bahwa pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan ayat tentang 'arsy ada 7 disebutkan oleh penulis, dan kita tambahkan 8. Nanti kita lihat ya, ada 7. Kemudian dari ayat tentang 'arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, Allah beristiwa di atas 'arsy tersebut, senantiasa Allah akhiri dengan penyebutan ilmu. Dengan penyebutan apa? Ilmu. Ini menunjukkan Allah tetap beristiwa di atas 'arsy, tapi Allah dekat dengan makhluknya, tapi melalui ilmunya. Kaqaulihi ta'ala fi suratil Hadid, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid, huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Lihat ayat ini. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian setelah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Ya, penyebutan istiwa. Lalu penyebutan ilmu, ya'lamu, Allah Maha mengetahui, ma yaliju fil ardi, apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Allah Maha mengetahui. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dialah Allah yang bersama kalian dimanapun kalian berada. Lihat, kebersamaan Allah di sini dengan makhluknya, kebersamaan secara apa? Ilmu. Karena Allah sedang membicarakan tentang ilmu. Allah mengetahui, mengilmui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik darinya. Kemudian Allah berfirman, dan Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya ilmunya. Ya, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat
apa yang kalian kerjakan. Kalau ada yang bertanya, berarti di sini terjadi takwil, penafsiran. Karena Allah berfirman, wa huwa ma'akum, dan dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kenapa kalian takwilkan menjadi ilmu, dan ilmu Allah bersama kalian dimanapun kalian berada? Paham tidak? Kan takwil, sebagian ulama salaf mencelaknya. Takwil itu apa Ustaz? Takwil itu mengartikan dengan arti yang tidak sesuai. Itu namanya apa? Takwil. Menafsirkan dengan arti yang tidak sesuai. Maka kita katakan kita tidak boleh mentakwil, terutama dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kalian sekarang mentakwil? Paham? Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini tidak boleh ditakwil. Maka kita katakan kita tidak mentakwil, tetapi yang kita lakukan apa? Menafsirkan, mengartikan sesuai dengan redaksi ayat. Ayatnya membicarakan tentang apa? Ilmu. Nah, ketika Allah berfirman, Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya. Allah mengetahui apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya adalah ilmunya, karena Allah sedang berbicara dalam redaksi tentang ilmu. Berarti ini takwilan yang tidak menyimpang. Takwilan yang menyimpang adalah takwilan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan apa yang disebutkan. Seperti misalkan tangan ditakwilkan dengan rahmat, kemudian atau kekuatan, kemudian turunnya Allah ditakwilkan dengan bermacam-macam, istiwanya Allah ditakwilkan dengan bermacam. Nah, ini takwil yang menyimpang. Jadi Ustaz, takwil itu ada dua. Iya, takwil yang dibenarkan dan takwil yang tidak dibenarkan. Takwil yang dibenarkan bagaimana? Ketika sesuai dengan redaksi ayat baru boleh. Tapi kalau takwil yang tidak dibenarkan, yang tidak sesuai dengan redaksi ayat. Paham ini? Ya, baik. Seperti yang sudah kita bilang tadi, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istiwanya di atas arsy, tapi Allah juga dekat dengan hambanya. Dengan apa? Ilmunya. Nah, ini akidah seorang muslim yang harus diyakini oleh seorang muslim dalam hatinya tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Baik. Kemudian pensyarah mengatakan wa qaulihi fi surati Thaha, dan seperti firman Allah dalam surat Thaha. Ini ayat yang kedua dari ayat-ayat tentang istiwanya Allah di atas arsy. Surat Al-Hadid tadi, kemudian surat Thaha. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Baik, penyebutan istiwa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ats-tsara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Lihat. Allah beristiwa di atas arsy. Penyebutan istiwa. Ilmunya mana? Kedekatan dengan hambanya dengan ilmunya mana? Penyebutannya ayat selanjutnya, ayat yang ke-6 dan ke-7. Allah, hanya Allah yang memiliki apa ada yang saya ulangi. Hanya Allah kepemilikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi,
dan apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di bawah tanah. Jika engkau mengucapkan dengan suara yang keras, maka Allah mengetahui. Lihat, di sini ada ilmu. Maka Allah mengetahui yang rahasia dan tersembunyi. Lihat, penyebutan istiwa dengan penyebutan apa? Ilmu, digandeng selalu oleh Allah. Makanya pensyarah tadi mengatakan, ketika penulis menyatakan dan dialah Allah yang dekat dengan makhluknya dengan ilmunya, wa huwa danin bi ilmihi min khalqih. Ya, dekat dengan ilmunya dari makhluknya. Maka kata pensyarah, di dalam ayat-ayat tentang istiwanya Allah yang berjumlah 7, Allah menyebutkan tentang istiwa, lalu Allah juga menyebutkan tentang apa? Ilmu. Contohnya 2 ayat ini. Ya, contohnya 2 ayat ini. Maka penulis mengatakan, lihat, fa ba'da an dzakara istiwa'ahu 'alal 'arsy aqabahu bi dzikri ihatati 'ilmihi min khalqihi. Maka setelah Allah menyebutkan istiwanya di atas arsy Ar-Rahman 'alas istawa, Allah menyebutkan setelahnya tentang ilmu, tentang kedekatannya dengan makhluk atau dari makhluk dengan ilmunya. Selalu seperti itu. Wa kadza fi surat Ar-Ra'd, demikian juga di dalam surat Ar-Ra'd. Nah, ini contoh yang ketiga. Ya. Lamma dzakara al-istiwa'a dzakara al-ilma mutarakhiyan anhu faqal. Ketika Allah menyebutkan tentang istiwa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ilmu setelahnya. Coba kita lihat ya, surat Ar-Ra'd. Tadi surat Al-Hadid, Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 4 itu tadi ya. Kemudian surat Thaha surat ke-20 ayat 5 dan 6 serta 7 tadi ya. Kemudian surat apa tadi kita katakan? Ar-Ra'd surat ke-13 surat ke-13 ayat kedua. Ayat kedua, 3, 4, 5, ya, 6, 7, 8. Jadi ayat 2 sampai 8 menyebutkan istiwa plus ilmu. Ya, coba kita baca surat Ar-Ra'd tadi. Ayat keberapa? Ayat kedua. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وصنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. Nanti kan dari ayat 2
Ya, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, penyebutan arsy. Baik. Kemudian Allah menyebutkan kekuasaan-kekuasaannya, menundukkan matahari bulan, masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Rabbmu, dan dialah Rabb yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya, dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Dan bumi ini terdapat bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, diserami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Terus Allah menyebutkan tentang kekuasaannya. Dan jika ada sesuatu yang kamu herankan, maka apa yang patut mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami sesungguhnya akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Orang-orang itulah yang kafir kepada Rabbnya, dan orang-orang itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Mereka meminta kepadamu supaya disegerakan datangnya siksa sebelum mereka meminta kebaikan, padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksa sebelum mereka. Sesungguhnya Tuhanmu atau Rabbmu benar-benar mempunyai ampunan yang luas bagi manusia sekalipun mereka zalim. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar sangat keras siksanya. Orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu tanda kebesaran dari Rabbnya? Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Kemudian di ayat yang ke-8, dari ayat kedua ayat ke-8, Allah mengetahui. Nah, lihat di sini. Selalu penyebutan istiwa diakhiri dengan penyebutan apa? Ilmu, pengetahuan. Ya, artinya Allah dekat dengan makhluknya. Ya, Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Itu ayat yang ketiga. Coba kita ambil ayat yang keempat. Ya, ayat yang keempat, yaitu surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-laila an-nahara yatlubuhu hasithan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ini ayat ke-54. Ya, sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, lalu dia bersemayam di atas arsy. Lihat, ya, di atas arsy. Kemudian lihat, ahibati hafizakumullah taala, pada ayat ayat 54. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, jauh setelah itu, karena Allah menceritakan tentang para nabi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ilmu pengetahuannya terhadap para nabi-nabi alaihimus salatu wassalam. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya penyebutan arsy selalu disebutkan ilmu setelahnya. Penyebutan arsy selalu disebutkan ilmu setelahnya. Allah menceritakan banyak tentang para nabi, dari mulai Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Saleh, ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan akan hal itu. Makanya pensyarah menyebutkan cuma 3 ayat itu saja, karena kalau disebutkan semua sangat banyak. Yang jelas Allah sering menyebutkan ayat-ayat istiwa, dan Allah akhiri dengan ayat apa? Ilmu pengetahuan. Bisa dipahami ya ini insyaallah. Baik, kemudian ahibati hafizakumullah, walihada, kata pensyarah,
walihada ba'da an dzakara al-musannifu istiwa Allah 'ala 'arsyih bayyana annahu danin min khalqihi bi'ilmi. Oleh karena inilah setelah penulis Imam Al-Muzani menyebutkan Allah beristiwa di atas arsy, maka penulis menyebutkan Allah dekat dari makhluknya dengan ilmunya. Karena itu mencontoh di mana? Al-Quran. Mencontoh Al-Quran. Penulis kita Imam Al-Muzani mencontoh Al-Quran. Setelah beliau menyebutkan tentang istiwa, beliau menyebutkan tentang ilmu. Allah dekat dari makhluknya dengan ilmunya. Seperti itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian pensyarah mengatakan, qala al-Imam Malikun rahimahullah, Allahu azza wa jalla fis sama wa ilmuhu fi kulli makan, la yakhlu min ilmihi makan. Nah, ini perkataan Imam Malik rahimahullah. Allah subhanahu wa ta'ala di langit. Di langit. Siapa yang mau menentang Imam Malik di sini? Enggak ada. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala di langit, itu perkataan Imam Malik. Jadi antum jangan terkecoh dengan penjelasan macam-macam. Karena keyakinan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy itu adalah warisan dari Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan imam yang 4. Jangan ragu. Ya, kenapa? Karena sekarang saja orang-orang yang menyimpang itu lebih banyak dan lebih berkuasa, akhirnya terkenal perkataan mereka. Dulu tidak ada itu. Lihat perkataan Imam Malik, Allahu fis sama, Allah di langit. Yang di setiap tempat apa? Ilmuhu fi kulli makan, ilmunya di setiap tempat. La yakhlu min ilmihi makan, tidak ada suatu tempat yang kosong dari ilmu pengetahuan Allah. Itu perkataan para ulama. Ya, Allah fis sama, wa ilmuhu fi kulli makan. La yakhlu min ilmihi makan. Allah subhanahu wa ta'ala fis sama. Ya, itu keyakinan seorang muslim, bukan keyakinan orang yang baru sekarang yang disebut dengan salafi sekarang. Enggak. Bukan keyakinan orang-orang yang disebut dengan wahabi, bukan. Itu keyakinan para imam. Ya. Jadi jangan ragu. Itu warisan Nabi, warisan para sahabat, warisan para tabi'in, warisan para tabi'ut tabi'in. Allahu fis sama, Allah di langit, wa ilmuhu fi kulli makan, dan ilmunya di setiap tempat. La yakhlu min ilmihi makan, tidak ada yang tersisa dari ilmunya suatu tempat pun. Ini disebutkan oleh Allah, oleh para ulama, perkataan ini diantaranya oleh Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanah. Ya, dan ini kitab akidah yang lama, bukan barusan sekarang 200-an tahun, 300-an tahun, bukan. Ya, dalam kitabnya Al-Ibanah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Battah rahimahullahu taala. Dan Imam Ibnu Battah adalah seorang ulama Islam abad keempat Hijriah. Beliau wafat 387 Hijriah. Jadi sekitar 1000 tahun yang lalu disebutkan oleh Imam Ibnu Battah perkataan Imam Malik ini. Ya. Ya, ini bukan akidah yang baru adanya di Arab Saudi aja, enggak. Ini akidah kaum muslimin dari dulu. Paham ya? Jadi jangan ragu meyakini Allah di langit.
dengan berbagai macam retorika apapun, jangan ragu. Kalau seandainya kita meyakini Allah di langit seperti lampu di atas kita ini, maka berarti kita sudah mengkufuri ayat lam wa laisa kamitslihi syai'. Hanya retorika aja. Jawabannya mudah. Ayat itu adalah bantahan untuk keyakinan Anda. Kenapa Anda menyamakan Allah dengan lampu? Bukankah ayatnya berbunyi laisa kamitslihi syai'? Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Kenapa disamakan dengan makhluk? Ya, jadi jangan tertipu. Ini keyakinan kaum muslimin dari mulai 14 abad yang lalu. Allahu fis sama. Yang mengatakan Allah di mana-mana saja. Mereka berdoanya ke atas, nunjuknya ke atas. Udahlah, jangan malu-malu. Nyatakan Allah Subhanahu wa taala di langit sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kenapa harus terlalu fanatis? Ya, yang dinyatakan oleh imam yang 4 disepakati oleh kaum muslimin, keimaman yang 4 tersebut. Jadi jangan, kalau kata orang Betawi, jangan tengsin dengan akidah ini, jangan malu. Kita berkeyakinan ini keyakinannya dari mulai dahulu. Ya. Qauluhu ahata ilmuhu bil umur. Kemudian penulis menyebutkan lanjutan dari muqaddimah. Qala al-musannif rahimahullah ahata ilmuhu bil umur wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur fal khalqu 'amiluna bi sabiqi ilmihi wa nafidhuna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarr la yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati naf'an wa la yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'an. Nah, sekarang penulis menyebutkan muqaddimah yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan takdir. Ya, beliau mengatakan wa ahata ilmuhu bil umur. Ilmu pengetahuan Allah meliputi segala perkara. Ini kata penulis. Kalau saya katakan penulis, maksudnya siapa? Imam Al-Muzani, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani. Ya, wa ahata bi ilmi. Dan subhanallah, ya, kita lupa, ini yang kita baca kitab syarah sunnah ini ulama Islam abad ketiga Hijriah, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, abad ketiga Hijriah. Beliau meyakini Allah mustawin ala arsyih. Ya, Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Wa huwa danin min khalqihi bi ilmi. Dan Allah dekat dari makhluknya dengan ilmunya. Ini keyakinan dari mulai dulu, bukan keyakinannya orang-orang sekarang, bukan. Ya. Ini ahibati, jadi jangan ragu, karena sebagian orang ada ragu. Ustaz, kayaknya. Apalagi yang menentang tersebut ustaz populer, 1 juta followers, terkenal. Bukan ukuran kita ayat Quran, hadis Rasul, akidah yang kita perjuangkan sampai mati, yang kita dengannya bertemu dengan Allah, yang mana Allah nanti di hari kiamat akan bertanya, madza kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah? Tentang sifat Allah bagaimana kalian mengetahuinya? Bukan ukuran. Ukurannya ayat Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau seandainya ukurannya banyak orang, niscaya penyanyi dangdut benar. Paham? Jadi jangan malu berakidah ini. Meskipun wa in kunta wahdak, meskipun kamu sendirian. Ya. Ini ahibati hafizakumullah taala. Dan ini bukan perkara sembarangan. Ini perkara tentang Allah yang kita sembah selama ini.
Jangan pula meremehkan perkara ini. Oh sudahlah Ustaz, itu pendapat dia, ini pendapat kita, biarkanlah, Islamkan kemajemukan, Bhinneka Tunggal Bhinneka Tunggal Ika, Islam Nusantara. Ini tidak tahu tentang pentingnya akidah. Anda sekarang menyembah Allah Jalla fi'ula. Akidah Anda tentang terhadap Allah bagaimana? Ya. Ini orang terlalu baper kadang-kadang. Udahlah, yang penting nggak usah bertengkar, nggak usah. Ngapain para ulama setelah itu menyebutkan azzabu anis sunnah kal mujahid fi sabilillah? Orang yang membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia bagaikan berjihad di jalan Allah. Apalagi yang dibela sunnah Rasul yang berkaitan dengan akidah, dengan zat yang kita sembah selama ini. Ya, jangan baper kemudian sudahlah, yang paling penting ada pendapat begini ulama, ada pendapat begini ulama, sudah siapa yang mau ngambil pendapat itu silahkan, yang mau ngambil pendapat ini silahkan. Dalam masalah akidah nggak bisa seperti itu. Kalau dalam masalah fikih bolehlah, Anda turun mau telapak tangan duluan atau mau lutut duluan, nggak jadi masalah. Semua sholatnya sah. Anda mau dari telunjuk, tidak bergerak, mau bergerak, tidak masalah. Semua salatnya sah, asalkan jangan dikawani. Karena nggak ada dalilnya itu. Ya, tapi urusan akidah nggak ada. Lihat saja para ulama tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang akidah. Nah, penjelasan saya tadi ya agar teguh di dalam akidah. Karena sebagian orang ada yang meremehkan masalah ini karena dia tidak tahu pentingnya akidah. Sudahlah, yang paling penting kan kita menyembah Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Anda taati itu Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan tentang sifatnya. Kenapa Anda menolak sifatnya? Atau kenapa Anda takwil sifatnya? Bagaimana ibadah Anda mau benar kalau begitu? Paham ya? Jadi bukan berarti ini perkara remeh, bukan. Ini kebiasaan kadang-kadang kalau sudah ada khilaf maka sudah jangan terlalu ribut. Nggak bisa. Khilafnya dilihat dulu, khilafnya benar atau tidak. Paham ya? Karena kita dituntut untuk beragama yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qauluhu ahata ilmuhu bil umur. Allah meliputi ilmunya dengan ilmunya Allah meliputi segala perkara. Pensyarah mengatakan ai bi jami'il umur khafiyyiha wa jaliyiha, yaitu seluruh perkara Allah ilmu Allah meliputi seluruh perkara yang terlihat atau yang tersembunyi, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Allah tahu tentang apapun. Nah, kemudian dalilnya qala ta'ala sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar, yang artinya sama di hadapan Allah dari kalian siapa yang menyembunyikan ucapannya dan siapa yang mengeraskan ucapannya dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan siapa yang terlihat di siang hari, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sebutkan dalam surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 10. Ucapan yang tersembunyi, ucapan yang terang-terangan, di malam hari tersembunyi, di siang hari nampak terang-terangan, Allah tahu. Ya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Yang artinya ketahuilah Allah mengetahui siapa yang telah diciptakannya dan dialah Allah yang maha lembut dan maha mengetahui. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk surat ke-67 ayat 14. Begitu juga Allah berfirman, kata pensyarah, Allahu alladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Yang artinya Allah lah yang telah menciptakan 7 langit dan 7 bumi sepertinya. Perkara turun di antara langit-langit tersebut agar kalian mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq surat ke-62 65 ayat 12. Ini semua menunjukkan tentang bahwa Allah Maha mengetahui dan ilmu Allah tanpa batas. Pengetahuan Allah tanpa batas. Ya. Fabayyana al-Maula azza wa jalla, kata pensyarah. Kalau saya katakan pensyarah siapa? Syekh Abdul Razak. Maka Allah azza wa jalla menjelaskan annal khalqa dalilun ala ilm. Lihat, ini penting. Bahwa terciptanya sesuatu itu adalah bukti Allah Maha mengetahui. Kita ini diciptakan oleh Allah, ini bukti Allah mengetahui. Penciptaan bukti ilmu. Nah, itu gampangannya. Penciptaan bukti ilmu. Ya. Terjadinya gunung, matahari, bulan, langit, sungai, lautan, penciptaan bukti ilmu. Karena ketika Allah mencipta, tidak mungkin mencipta tanpa ilmu. Ya, paham ini? Penciptaan bukti ilmu. فهذه المخلوقات العظيمة وتنوعها وتعددها وآجالها كل ذلك يدل على سعة علمه سبحانه وإحاطته بجميع هذه المخلوقات. Maka makhluk-makhluk yang besar-besar ini, gunung, bahkan gunung itu subhanallah, kalau antum lihat ini lautan, ini gunung. Di bawah gunung itu ada pasak buminya. Gunung yang terlihat oleh manusia tingginya itu hanya 30% dari pasaknya yang 70%. Jadi wujud gunung itu tertanam di dalam bumi. Wujud gunung itu 70%-nya tertanam di dalam bumi. Yang kita lihat sangat tinggi itu hanya 30% dari wujud gunung. Tidak mungkin penciptaan tersebut tanpa ilmu. Makanya penulis mengatakan, ya, ini makhluk-makhluk yang agung dengan berbagai macam jenis dan jumlah bilangannya dan kapasitasnya, seluruhnya itu menunjukkan akan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lautan, dalamnya lautan, banyaknya makhluk yang hidup di lautan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan bahwa keistimewaan orang yang berilmu salah satunya adalah dimintakan ampunan oleh penduduk langit, la yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ard hatta al-hitan fi jawfil ma. Sungguh orang yang berilmu akan dimintakan ampun oleh penduduk langit, seluruh malaikat, dan penduduk bumi, manusia, sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Kenapa disebutkan ikan yang ada di lautan? Saking banyaknya, tidak bisa dihitung. Satu spesiesnya saja jumlah bilangannya luar biasa. Bagaimana spesies-spesies yang lain dari makhluk-makhluk yang hidup di lautan? Ya, itu semua penciptaan Allah menunjukkan kepada apa? Ilm. Al-khalqu yadullu 'alal ilm. Itu kaidah. Penciptaan menunjukkan kepada
ilmu. Ya. Wa ihat. Kenapa ya ilmu, Ustaz? Iya, karena bagaimana Allah mau mencipta kalau tidak mengilmuinya? Ada ikan yang cuma punya satu mata. Ada ikan yang transparan. Ada ikan yang begini dan begitu. Lihat, subhanallah. Dan semuanya itu yang mengatur Allah Jalla fi'ula. Semuanya itu yang memberi makan Allah Jalla fi'ula. Semuanya itu yang mengasihi Allah Jalla fi'ula. Lalu kenapa kita tidak bertaubat atas dosa-dosa kita? Yang mengasihi semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ihatatihi bi jami'i hadhil makhluqat, dan peliputannya ilmu pengetahuan Allah terhadap seluruh makhluk-makhluk ini. Wa min lataifil istidlal fi hadzal bab, dan termasuk hal yang menarik, dalil yang menarik di dalam perkara ini, ma auradahu qiwamus sunnah Abul Qasim At-Taimi fi Kitabil Hujjah fi Bayanil Mahajjah, apa yang disebutkan oleh Qiwamus Sunnah, penegak sunnah, Abul Qasim At-Taimi. Ini seorang ulama, mempunyai gelar Qiwamus Sunnah, ya, Abul Qasim At-Taimi rahimahullahu taala. Dan Abul Qasim At-Taimi ini, beliau adalah seorang ulama yang hidup di abad ke 6 Hijriyah, meninggal pada tahun 535 Hijriyah. Abul Qasim At-Taimi Ismail ibn Muhammad bin Fadl At-Taimi, yang mendapat gelar Qiwamus Sunnah. Kalau Imam Nawawi dapat gelar dari para ulama Muhyiddin, menghidupkan agama. Yang Qiwamus Sunnah, yang menegakkan sunnah. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah an ba'dil malahidah faqal, beliau mengatakan atau mendebat orang-orang ateis di dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, orang yang tidak beriman kepada Allah. Qal ana akhluq, aku mencipta, kata si ateis ini. Fa arina khalqak, lalu si ateis ini ditanya, mana ciptaan engkau? Coba perlihatkan. Kata orang ateis, kalau kamu meyakini Allah Maha Pencipta, aku pun mencipta. Maka kita katakan kepada dia, coba perlihatkan ciptaanmu. Fa akhadha lahman fasharrahahu, maka dia mengambil daging, lalu kemudian dia potong. Thumma ja'ala bainahu rawthan, lalu setelah itu dia letakkan kotoran di daging tersebut. Thumma ja'ala fi quzin wa khatamah, lalu dia masukkan ke dalam gelas, lalu dia tutup gelas tersebut. Wa dafa'u ila man hafidhahu 'indahu 3 ayyam, lalu disimpan selama 3 hari. Thumma ja'a ilaihi fakasara al-khatam, lalu diambil setelah 3 hari, kemudian gelasnya dipecah. Wa idzal quz mal'anu dudan, ternyata daging-daging tersebut tumbuh ulat. Kata si ateis, itu ciptaan saya. Itu ciptaan saya. Paham ceritanya? Baik. Faqala lahu ba'du man hadar, lalu orang yang hadir bertanya, kam adaduh, berapa jumlahnya? Itu ulat jumlahnya berapa? Falam yadri, maka ternyata orang ateis ini tidak tahu. Faqala fakam min dzukurin wa kam minhu inath. Kalau begitu, kalau kamu nggak tahu berapa yang betina, berapa yang jantan, ulat betinanya berapa, ulat jantannya berapa. Kemudian dia juga tidak tahu. Wa hal taqumu bi rizqi, kemudian kalau kamu menciptakan itu ulat, apakah kamu yang memberikan rezekinya? Falam yati bi syai', maka dia tidak bisa mendatangkan jawaban sama sekali. Ya, ini akibat orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan kepada dia, al-khaliqul ladzi ahsa kullama khalaqa adada, yang maha pencipta adalah zat yang menghitung
setiap yang diciptakannya dia mampu menghitungnya. Wa arafa adz-dzakara wal untha, dan mengetahui mana yang betina mana yang jantan. Wa razaqa ma khalaq, dan memberikan rezeki terhadap apa yang diciptakannya. Wa alima muddata baqa'ih, dan dia mengetahui sampai kapan ini makhluk dia akan hidup akan mati. Ya, wa alima nafada umrih, dan sampai kapan akan habis umurnya. Fabuhita hadzal mulhid, maka orang ateis ini akhirnya pun terkecoh dan tidak bisa menjawab apa-apa. Ya, ini ahibati hafizakumullahu taala. Kemudian penulis mengatakan atau pensyarah mengatakan, hadza wa ma ba'dahu anil haditsun anil imani bil qadar. Setelah ini penulis membicarakan tentang beriman kepada takdir. Kalau tadi penulis membicarakan beriman tentang apa? Enggak. Keimanan kepada rukun iman itu ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, takdir. Yang kita barusan bacakan beberapa pekan sudah kita mulai, beberapa bulan sudah kita mulai, itu penulis membicarakan tentang beriman kepada Allah. Ya, segala puji bagi Allah yang paling berhak untuk disebut, yang paling utama untuk disyukuri. Hanya kepadanya aku memuji, yang maha tunggal, yang as-samad, tidak punya istri, tidak punya anak. Ini semua pembicaraan tentang apa? Tentang Allah. Nah, berarti secara tidak langsung Anda sudah diajari oleh penulis tentang Allah. Begitulah cara ulama-ulama terdahulu mengajar. Ya, beda dengan cara sekarang. Cara sekarang lebih teratur, lebih sistematis. Ya. Ayo jamaah sekalian, kita sekarang membicarakan beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah poinnya 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau dulu tidak seperti itu sistematisnya. Makanya perlu ada yang mengajar agar paham, bukan hanya sekedar dibaca sendirian. Paham ini? Nah, makanya penulis mengatakan setelah beliau menyebutkan dan Allah maha ilmunya meliputi segala perkara, pembicaraan setelah ini adalah membicarakan tentang takdir. Kita lihat, wa huwa ruknun 'azimun min arkanil Islam, min arkanil iman. Dan beriman kepada takdir adalah rukun yang agung dari rukun-rukun iman. Wa da'amatin min da'aimiddin, dan termasuk tiang dari tiang-tiangnya agama. Kama warada fi hadits Jibril al-masyhur indama sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil iman faqala lah an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Sebagaimana dalam hadis Jibril. Ya, hadis Jibril itu maksudnya ketika itu Jibril berubah wujud menjadi manusia, datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan berbaju putih, sangat putih, kemudian rambut teratur rapi. Para sahabat tidak mengenalnya. Lalu Jibril alaihissalam datang menghadap Rasulullah dan lututnya disatukan dengan lutut Rasulullah. Tangan Jibril alaihissalam memegang kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang mau bertanya. Jibril bertanya tentang Islam, iman, ihsan, hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat. Makanya hadis ini disebut dengan hadis apa? Jibril. Jadi kalau ada yang bertanya atau ada yang menjelaskan tentang hadis Jibril, oh itu maksudnya antum sudah paham. Hadis Jibril adalah ketika Jibril berubah menjadi manusia, dan itu kekuatan Jibril, kemudian duduk di hadapan Rasulullah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, iman, ihsan, hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Setelah dijawab, beliau keluar, pulang, pergi. Ya, bisa dipahami ini ya. Makanya pensyarah mengatakan sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril yang masyhur. Memang hadisnya masyhur. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan hadis Jibril, itu tadi ceritanya. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, paham ini? Baik, Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang iman.
Ya Muhammad akhbirni 'anil iman. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang iman. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir. Makanya penulis pensyarah mengatakan beriman kepada takdir termasuk dari rukun iman. Rukun itu apa? Rukun adalah al-janibul aqwa minasyai'. Tiang yang paling kuat di dalam bangunan. Itu rukun secara bahasa. Adapun rukun secara ilmu fikih, seperti misalkan bacaan Al-Fatihah rukun. Kemudian takbiratul ihram rukun. Ruku rukun. Sujud rukun. Duduk di antara dua sujud rukun. Duduk tasyahud rukun. Tasyahud akhir rukun. Ya. Rukun adalah secara ilmu fikih dan ilmu usul fikih ma la yatimu illa bihi, sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Sesuatu salat misalkan tidak sempurna kecuali dengannya, kecuali dengan takbiratul ihram, kecuali dengan Al-Fatihah, kecuali dengan ruku, kecuali dengan sujud, kecuali dengan duduk di antara dua sujud. Nah, ini juga sama. Rukun iman adalah beriman kepada takdir. Tidak sempurna iman kecuali dengan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya tadi beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, kemudian beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Taib. Kemudian penulis mengatakan, pensyarah mengatakan, wa ja'a taqriru hadzal rukni al-'azimi fi ayatin katsiratin minal Qur'an, dan datang atau terdapat penetapan rukun yang agung ini, rukun beriman kepada takdir, di dalam ayat-ayat yang sangat banyak dalam Al-Qur'an. Kama qala ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Nah, ini dalilnya. Dalil yang menunjukkan beriman kepada takdir. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Surat Al-Qamar surat ke-54 ayat 49. Sesungguhnya kami telah menciptakan setiap sesuatu. Sesungguhnya setiap sesuatu kami telah ciptakan dengan takdir. Apapun, ya, apapun, manusianya, jinnya, malaikatnya, binatangnya, buminya, langitnya, lautannya, daratannya, udaranya telah diciptakan dengan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu tercipta karena memang ada takdirnya. Itu maksudnya. Sudah Allah tuliskan di dalam kitab Allahul Mahfuz. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka dia tercipta. Yang belum tertakdir tidak akan tercipta. Paham ya? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Wa qala azza wa jalla wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan adalah perkara Allah Subhanahu wa taala Allah ciptakan dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti sudah ditakdirkan, qadaran maqdura. Dan adalah perkara Allah atau ketetapan Allah, apapun yang diciptakan oleh Allah suatu ketetapan yang sudah ditakdirkan, qadaran maqdura. Ini dalil. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 38. Kemudian dalil yang lain, wa qala azza wa jalla tsumma ji'ta ala qadari ya Musa. Artinya kemudian engkau datang di atas takdir wahai Musa. Di atas takdir wahai Musa alaihi salam. Disebutkan oleh Allah dalam surat Thaha surat ke-20 ayat 40.
Dalil yang lain, wa qala azza wa jal, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada." Ya, sucikanlah, maha suci Allah. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi, yang telah menciptakan dan menyempurnakan, dan yang telah mentakdirkan dan memberi petunjuk. Ya, surat Al-A'la ayat 3. Kemudian pensyarah mengatakan, wal imanu bil qadari ma'a kaunihi ruknan mustaqillan min arkanil imani sittah illa annahu dakhilun fi ruknil awwal huwal imanu billah. Subhanallah, ini luar biasa perkara ini. Lihat. Dan beriman kepada takdir meskipun dia ada rukun tersendiri. Rukun yang keberapa? 6. Rukun yang tersendiri dari rukun yang ke-6 tersebut, akan tetapi beriman kepada takdir ini masuk kepada rukun yang pertama, yaitu rukun apa? Beriman kepada Allah. Dari sisi mana? Lianna jami'at taqadir innama hiya an masyiatillah wa qudratih. Karena seluruh takdir itu adalah sesuai dengan kehendak dan kekuasaan siapa? Allah. Jadi beriman kepada takdir meskipun dia rukun tersendiri, tetapi sebenarnya dia bagian dari rukun iman kepada siapa? Allah. Kenapa? Karena semua yang terjadi tidak akan bisa terjadi kecuali dengan kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walihada qala al-Khalifatur Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, al-qadaru qudratullahi azza wa jal, faman kadzdzaba bil qadar faqad jahada qudratullahi azza wa jal. Oleh sebab itulah khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, qadar, beriman kepada takdir. Takdir itu adalah kuasa Allah. Takdir kuasa Allah. Siapa yang mendustakan takdir berarti mendustakan apa? Mendustakan apa? Kuasa Allah. Karena semua yang ditakdirkan tidak akan pernah semua yang terjadi tidak akan pernah terjadi kecuali dengan kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik ini. Al-qadaru qudratullah. Faman kadzaba bil qadari kadzaba bi qudratil faqad jahada qudratallahi azza wa jalla. Takdir adalah kuasa Allah. Siapa yang menolak takdir berarti dia menolak apa? Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan perkataan ini dalam kitab beliau di dalam kitab Al-Ibanah Al-Kubra yang ditulis tadi oleh Imam Ibnu Battah. Oleh Imam Ibnu Battah rahimahullahu taala. Falladzi la yu'minu bil qadari laysa mu'minan billahi aslan li'annahu jahidun liqudratihi wa masyiatihi. Maka yang tidak beriman kepada takdir bukan orang yang beriman kepada Allah pada dasarnya, karena dia menolak kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang menolak takdir berarti tidak beriman kepada Allah, karena berarti dia menolak kuasa Allah, karena semua yang terjadi di sini adalah atas kuasa dan kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa haddul qadari al-jami'i lahu huwa. Nah, ini sekarang pensyarah menyebutkan pengertian beriman kepada takdir. Apa pengertiannya? Ya. Pensyarah Syekh Abdul Razak menyebutkan pengertian beriman kepada takdir. Beliau mengatakan, wa haddul qadar, pengertian takdir al-jami' yang komprehensif, huwa adalah imanul abdi, keimanan seorang hamba, keimanan seorang hamba bi ilmillahi azza wa jalla, dengan ilmu Allah yang azali. Keimanan seorang hamba dengan ilmu Allah yang azali. Tulisan azali begini, al-azali.
keimanan seorang hamba terhadap ilmu Allah yang azali. Azali apa artinya? Yang terdahulu. Tidak ada awalan yang mengawalinya dan tidak ada akhiran yang mengakhirinya. Itu namanya azali. Wa kitabatuhu fil lauhil mahfuz, dan penulisannya di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Lima huwa kainun ila yaumil qiyamah, tentang apa saja yang terjadi sampai hari kiamat. Wa masyiatuhu laha wa khalquhu likulli syai', dan kehendak Allah atasnya dan juga ciptaannya terhadap segala sesuatu. Berarti itu adalah beriman kepada takdir, ya, yang unsurnya ada 4. Mengimani tentang ilmu Allah yang azali, dan yang kedua mengimani tentang penulisan. Unsur beriman kepada takdir. 1. Mengimani ilmu Allah yang azali. Yang kedua, mengimani tentang penulisan, di mana? Di Al-Lauhul Mahfuz. Al-Lauh Al-Mahfuz. Yang ketiga, mengimani tentang kehendak Allah atasnya. Yang keempat, mengimani tentang penciptaan Allah atas segala sesuatu. Inilah pengertian dari beriman kepada takdir. Pengertian dari beriman kepada takdir. Imanul abdi bi'ilmillahi azza al-azali wa kitabatihi fil lauhil mahfudhi lima huwa kain ila yaumil qiyamah wa masyiatihi laha wa khalquhu likulli syai'in. Imanul abdi, keimanan seorang hamba dengan ilmu Allah yang azali, penulisannya di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz sampai hari kiamat, kemudian kehendak Allah atas segala sesuatu, dan penciptaan Allah terhadap segala sesuatu. Tidak akan sempurna seseorang beriman kepada takdir kecuali dengan 4 unsur ini. Nah, 4 unsur ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada waktu 10 menit, jika ada yang bertanya silakan. Barakallahu fiik wa fiik barak. Kenapa orang-orang yang menafsirkan ayat-ayat mutasyabih kepada makna zahir selalu disebut mujassimah? Tanya mereka. Tanya, kenapa disebut mujassimah? Ya, apakah ada kelompok mujassimah? Siapa mereka? Iya, ada kelompok mujassimah yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya. Misalkan ada yang mengatakan Allah mempunyai tangan seperti tangan makhluk. Nah, ini mujassim, ini menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah mempunyai wajah seperti wajahnya makhluk. Allah mempunyai pendengaran seperti pendengarannya makhluk. Nah, ini namanya mujassim.
Allah beristiwa di atas arsy seperti istiwanya makhluk. Nah, ini namanya mujassim. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengatakan seperti itu. Allah mempunyai wajah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, yang tidak boleh kita bagaimanakan, tidak boleh kita rubah, tidak boleh kita misalkan, dan tidak boleh kita tiadakan sifat tersebut. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita meyakini Allah beristiwa di atas arsy sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Ya, selalu seperti itu akhirannya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, yang tidak boleh kita misalkan, tidak boleh kita misalkan, tidak boleh kita tanyakan bagaimana istiwanya Allah, tidak boleh kita rubah lafaz istiwanya Allah dan makna istiwanya Allah. Yang keempat, tidak boleh kita tiadakan sifat istiwa Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar Ustadz kalau hanya pintar saja dia akan bahaya untuk agama? Maka bagaimana kita mengajari anak-anak bukan hanya untuk menjadi orang pintar? Apakah perlu disekolahkan yang hanya belajar agama atau yang campur umum dan agama? Intinya ajari anak kita bekal untuk beribadah kepada Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsiri ayat ini, ajari anak kalian adab-adab Islam dan ilmu-ilmu Islam. Mau Anda sekolahkan di sekolah umum atau di sekolah pesantren. Tentunya sekolah pesantren lebih besar muatan agamanya dibandingkan sekolah umum. Tetapi ingat bahwasanya semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, wallahu a'lam. Dan perkataan apakah cuma pintar saja tidak cukup? Iya. Karena Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan orang-orang yang pintar-pintar akan tetapi tidak menerima hidayah Allah, ulaika qaumun utu dzaka'an wa lam yu'tu zaka'an. Mereka adalah orang-orang yang diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kesucian hati untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu a'lam. Itu orang-orang yang ateis itu pintar-pintar, yang barusan mati, ya, itu pintar-pintar, yang menolak Allah Subhanahu wa taala. Itu pintar itu. Jenius, tapi tidak diberikan kesucian hati sehingga menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang yang bodoh saja mereka mengakui adanya pencipta. Dia sebenarnya yang paling bodoh. Kenapa? Karena semua manusia mengakui adanya pencipta Allah Subhanahu wa taala. Apa yang melatar belakangi orang-orang pintar sekarang menanyakan sesuatu yang tidak pernah ditanyakan oleh orang pintar terdahulu? Contoh, siapa yang menguasai arsy sebelum penciptaan langit dan bumi? Maka jawabannya inilah orang-orang yang mereka lebih mendahulukan memisalkan Allah dengan makhluknya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak pernah ditanyakan oleh generasi terbaik. Ya, maka jawabannya sebenarnya satu. Apabila ada ayat yang berkaitan dengan sifat pemberitahuan dari Allah tentang dirinya, maka kita berimani dan kita sucikan sifat tersebut dari segala macam aib dan kekurangan. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bih kullu min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan adapun orang yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mereka anggap samar-samar untuk mencari takwilannya. Ya. Dan adapun orang-orang yang dalam ilmunya mereka mengatakan amanna bih, kami beriman kepada. Cukup seperti itu sebenarnya. Enggak usah diotak-atik. Ya. Pernahkah Abu Bakar bertanya, kalau Allah beristiwa di atas arsy, lalu siapa yang menguasai arsy sebelum itu? Pernah pertanyaan ini ditanyakan Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pernah ditanyakan Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abu Ubaidah bin Jarrah, 10 orang yang dijamin masuk surga? Enggak ada. Maka jangan ditanyakan sebagaimana mereka tidak menanyakan.
kullu ibadah lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha fa innal awwal la yatruku majalan lil akhir. Setiap ibadah atau apapun yang berkaitan dengan agama yang belum pernah dikerjakan oleh para sahabat, belum dipendapati oleh para sahabat, maka jangan kamu berpendapat dengannya. Sesungguhnya generasi para sahabat tidak pernah meninggalkan yang baik kecuali akan diberitahukan untuk yang akhir. Nah, ini hibati hafizakumullah. Dan itu manhaj. Pak Ustadz, yang benar itu Allah berada di atas langit atau di atas arsy? Sama. Arsy di langit. Ya. Arsy di langit. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah fis sama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Aamintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di langit? Ya, itu dia. Dan arsy di atas langit. Mohon jelaskan maksud dari Allah di atas jika dikaitkan dengan ilmu pengetahuan yang menyatakan bahwa bumi itu berputar sehingga terjadilah siang dan malam, artinya suatu saat kita berada di atas bumi dan suatu saat kita berada di bawah bumi. Demikian pula langit, suatu waktu langit ada di atas kita dan suatu waktu langit tersebut di bawah kita. Bagaimana memahami hal ini? Allah beristiwa di atas arsy, mau ente di bawah ente di atas. Ini contoh dari memahami istiwanya Allah dengan sifat manusia. Yakini Allah beristiwa di atas arsy. Mau ente di bawah, mau ente di atas. Bukan urusan. Sekarang coba antum pikirkan, ini kamera, ini ya, kamera. Masuk wajah saya, ibu-ibu melihat kamera saya, melihat wajah saya di televisi. Coba masukkan ke otak ente, bisa masuk enggak? Dari mana wajah saya masuk kemudian sana? Bisa masuk akal? Enggak masuk akal. Itu antar makhluk. Bagaimana Allah Jalla fi'ulah? Ya, maka tugas kita ketika mendapati ayat sifat, ayat-ayat tentang sifat Allah dua, imani dan sucikan. Imani Allah beristiwa, Allah suci dari segala macam kekurangan. Penyakit pertama ketika orang mendapati ayat sifat adalah memisalkan. Ini sama, memisalkan Allah dengan makhluknya. Paham ya? Jangan dimisalkan. Karena setiap kali orang memisalkan, maka berarti dia akan meniadakan. Mereka mengatakan kalau Allah beristiwa di atas arsy berarti sama dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk berarti Allah membutuhkan tempat. Mustahil Allah punya tempat, berarti Allah mustahil beristiwa di atas arsy. Itu tahapan-tahapan. Pertama memisalkan, yang kedua menolak sifat. Begitu. Maka yang di awal, yang pertama itu harus Anda tolak, jauhkan dari permisalan. Makanya Allah mengatakan apa? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada yang semisal dengan sesuatu apapun. Tetapi Allah kemudian akhirkan apa? Wa huwas samiul alim. Wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jangan dimisalkan. Ya, imani Allah beristiwa di atas arsy dan sucikan semua kekurangan yang ada pada sifat tersebut, bahwa tidak mungkin Allah berada di tempat, tidak mungkin semuanya. Tetapi tetap kita tetapkan Allah beristiwa di atas arsy. Jangan dimisalkan, jangan dimisalkan. Ya, demikian. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.